Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini ketemu dengan Ustazah Rika untuk belajar pembelajaran tematik. Nah, di kelas 5 ini tematiknya hanya tersisa 4: PKN, Bahasa Indonesia, IPS, kemudian SBDP. Untuk hari ini, indikator untuk pelajaran PKN adalah pengamalan Pancasila. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia adalah pokok pikiran. Untuk pelajaran IPS adalah karakteristik geografis Indonesia. Dan untuk SBDP adalah gambar cerita. Kita cek dulu spiritual paradigm hari ini. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya." Nah, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Ustazah punya teman. Jadi hari ini Ustazah akan ditemani oleh beberapa teman Ustazah. Yang pertama adalah Bu Bangun, yang kedua Pak Bangun, dan yang ketiga ada lagi, masih sudah disembunyikan ya. Perhatikan cerita Ustazah. Suatu siang, Bu Bangun tergopoh-gopoh menghampiri suaminya. "Assalamualaikum Pak." "Gawat Pak, gawat." "Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Siang-siang kok heboh begitu?" tanya Pak Bangun heran. "Ini loh Pak, ternyata persebaran pasien COVID-19 di Surabaya itu tinggi sekali. Lalu tetangga kita juga ada yang positif. Itu loh Pak, rumah Pak Tarmuji 7 rumah dari rumah kita," kata Bu Bangun menggebu-gebu. "Lalu kenapa?" "Loh, kok lalu kenapa? Ya kita harus lebih hati-hati dong Pak. Coba lihat peta ini," kata Bu Bangun sambil menunjukkan peta. "Nah itu kan Pak, petanya merah semua. Itu kan berarti sudah tersebar di mana-mana COVID-nya." Begini Bu, yang pertama, Ibu harus yakin bahwa corona itu takdir Allah. Tidak akan menimpa kita kalau Allah tidak berkehendak. Begitu juga, walaupun kita berusaha, kalau Allah tidak menghendaki, ya kita tidak akan terjangkit. Kalau Allah tidak menghendaki kita terjangkit, ya kita pasti akan tetap terjangkit. "Loh, kok Bapak malah bilang begitu?" Itu namanya tawakal Bu, yakin dan berserah diri pada ketentuan Allah. Sebentar, Bapak belum selesai bicara. Yang kedua, pasien COVID itu jangan dikucilkan. Justru kita harus memberi support supaya mereka tetap semangat dan berusaha sembuh. "Ah, Bapak kok malah ceramah?" kata Bu Bangun bersungut-sungut. Pak Bangun tertawa terkekeh-kekeh. Tapi karena melihat istrinya masih menyimak, Pak Bangun pun melanjutkan. "Selanjutnya kita harus bergotong royong membantu mereka." Nah itu Pak, sama persis dengan kata-kata Pak RT. Kita memang diminta membantu menyiapkan bahan pangan untuk keluarga Pak Tarmuji. Kan mereka sedang karantina mandiri. "Iya, betul Bu." "Sebentar, Bapak kok jadi penasaran? Ibu tadi dari mana sih?" "Ibu baru menghadiri pertemuan Dasawisma. Tadi Pak RT juga ikut hadir." "Oh, Ibu baru bermusyawarah dengan warga," kata Pak Bangun. "Kita harus saling membantu dengan warga lain loh Bu. Jadi kerukunan warga tetap terjaga. Dan yang terakhir, betul kata Ibu, kita harus meningkatkan upaya kita menjaga kesehatan." "Bapak persis Pak RT," kata Bu Bangun. Lalu anak Bu Bangun dan Pak Bangun keluar kamar mendengar orang tuanya
cakep dengan seru. Bukan Bu, bukan mirip Pak RT, tapi persis guru Putri. Bapak tadi itu sedang mengajar PKN Bu, kata Putri. Lalu Putri tertawa terbahak-bahak. Oh iya Pak, Ibu mendapat tugas membuat poster untuk pengingat warga, kata Bu Bangun. Poster apa? Itu loh Pak, yang isinya sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan, dan lain-lain itu loh Pak. Oh gampang itu Bu, serahkan saja pada Putri. Mendengar namanya disebut lagi, Putri mendekat. Putri melihat-lihat peta yang dibawa ibu. Loh, kok petanya beda dengan peta di buku pelajaran Putri? Ini namanya peta tematik. Ada macam-macam peta tematik sesuai fungsinya. Misalnya, peta persebaran hewan langka, peta gunung berapi, dan banyak deh Put. Nah, yang ini peta persebaran COVID. Nah, Ibu punya peta yang lain. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Nah, coba kalian ikut bersama Putri melihat peta yang dibawa Ibu Putri ya. Ada peta pertama, ini adalah pembagian administratif. Nah, kalian bisa lihat itu peta Jawa Timur yang berwarna pink magenta, kotak-kotak itu adalah penanda kota ya. Jadi kalian bisa lihat di kotak di bawah itu ada berapa kota yang di situ ya? Ada yang pertama Surabaya dengan huruf A simbolnya, kemudian Madiun huruf B, kemudian ada Kediri, ada Blitar, ada Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, dan Mojokerto. Nah, di Jawa Timur hanya ada kota-kota itu saja. Lalu yang lain namanya apa? Nah, cek lagi di kotak, warna seperti itu, warna hijau itu menandakan kabupaten ya. Kemudian tanda lingkaran berwarna magenta menandakan ibu kota kabupaten. Nah, kotak yang ada di dalam peta itu yang menandakan ada tandanya, ada penjelasannya, itu namanya legenda. Jadi bagian peta yang menunjukkan informasi tentang peta itu. Oke? Kita lihat peta kedua. Ini adalah peta batas wilayah Jawa Timur ya. Penandanya adalah garis-garis yang berwarna kuning. Maka kalian bisa lihat kota-kota yang ada penanda kuningnya itu adalah kota-kota yang berada dalam wilayah Jawa Timur. Kalau yang lain seperti Rembang, Blora, kemudian ada Klaten, ada Kudus, itu adalah kota-kota yang tidak termasuk wilayah Jawa Timur tapi sudah masuk ke wilayah Jawa Tengah. Itu ya untuk peta kedua. Ini peta ketiga. Nah, peta ketiga ini juga termasuk salah satu contoh peta tematik. Kalian bisa lihat ada segitiga-segitiga ya. Ada segitiga berwarna merah dan ada segitiga berwarna hijau. Ini adalah peta tentang persebaran gunung berapi di Jawa Timur. Yang warnanya merah itu berarti masih aktif, yang warnanya hijau tidak aktif. Begitu ya. Oke, nah sekarang kita akan cek tentang Jawa Timur. Yang pertama, luas dan batas wilayah. Ya, ada banyak informasi, kalian bisa baca sendiri. Tapi Ustazah mau fokus ke batas wilayah. Ya, oke, coba kita lihat. Jawa Timur ini sebelah baratnya berbatasan dengan Jawa Tengah. Sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timurnya berbatasan dengan Selat Bali. Dan sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Itu adalah batas wilayahnya. Masih ingat kan ya tentang arah mata angin di kelas 4 kemarin kalian belajar? Nah, itu tujuan salah satu fungsinya adalah menunjukkan batas wilayah sebuah daerah ya. Oke, berikutnya tentang pegunungan di Jawa Timur. Coba kalian tengok tadi petanya, banyak sekali pegunungan ya. Rangkaian pegunungan berapi. Nah, ada Gunung Lawu, ada Gunung Wilis, ada Gunung Liman, ada Arjuna, Welirang, banyak ya. Banyak sekali bisa kalian baca. Tolong diingat-ingat karena nanti Ustazah pasti cek sudah dibaca betul atau belum, gitu ya. Kemudian ada lagi rangkaian perbukitan. Nah, perbukitan beda ya dengan gunung. Kalau gunung itu lebih tinggi dari perbukitan ya. Perbukitan di Jawa Timur ada perbukitan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar hingga Malang. Ini rangkaian perbukitan. Jadi
panjang gitu ya. Kemudian ada juga Pegunungan Kapur Selatan yang merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Sewu di Yogyakarta. Sekarang kita pindah ke pantai dan dataran rendah dulu. Yang pertama pantai di Jawa Timur ada beberapa, contohnya Pantai Pakuma Jember, Pantai Kelayar Pacitan, Pantai Pulau Merah Banyuwangi, Pantai Jilen Banyuwangi, Pantai Kenjeran Surabaya, Pantai Slopeng Sumenep, Pantai Balekambang Malang, kemudian ada lagi Pantai Banyu Anjlok Malang, Pantai Senggigi Malang, dan yang cukup dekat dengan Surabaya, Pantai Dalegan Gresik. Kalau dataran rendah ada 3 kota di 3 daerah di Jawa Timur yang termasuk dataran rendah, Ngawi, Madiun, dan Trenggalek. Masih ingatkan ya tentang dataran tinggi dan dataran rendah di kelas 4, ketinggiannya berapa meter, ingat ya? Oke. Kita kembali ke kisah keluarga Pak Bangun. Putri kok malah membahas peta? Kan ibu minta tolong Putri membuatkan poster, kata ibu. Putri pun segera menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Tapi Putri bingung jenis gambar apa yang akan dipakainya. Kita simak sama-sama ya jenis-jenis gambar. Yang pertama, gambar realis. Gambar realis itu adalah gambar yang dibuat hampir sama dengan keadaan aslinya ya. Contohnya lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya pelukis terkenal Indonesia Raden Saleh. Nah, biasanya gambar realis ini memang para pelukis yang bisa membuat karena persis sekali dengan aslinya ya. Coba kalian amati, hampir seperti nyata kita berada di dalam sebuah kapal yang sedang dilanda badai. Keren sekali ya. Kemudian ada gambar kedua, namanya gambar karikatur ya. Itu gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah objek aslinya. Contohnya kepala dibesar-besarkan, kakinya jadi kecil, pipinya tembem, matanya besar gitu ya. Jadi diubah-ubah bentuknya. Pasti sudah sering lihat karena sedang booming gambar seperti ini. Kemudian gambar yang ketiga, kartun. Ini fungsinya menghibur sih, jadi biasanya berisi humor dan membuat orang tertarik untuk melihat. Contohnya gambar ini Mickey Mouse ya. Dan yang terakhir gambar dekoratif, yaitu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk aslinya namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Coba kalian amati, ini bentuk aslinya sudah berubah ya, udah ada dekor motif-motif, ada gambar bunga, ada gambar motif-motif abstrak, tapi masih terlihat jelas bahwa ini adalah gambar seekor kucing. Itu adalah contoh gambar dekoratif. Oke. Nah, ini adalah poster yang dibuat oleh Putri untuk membantu ibunya. Coba kalian perhatikan, kira-kira kalau posternya Putri seperti ini, Putri menggunakan teknik gambar apa? Apakah dekoratif, ataukah realis, atau karikatur yang tadi berubah-berubah wajahnya, atau kartun? Ya, kalian pikirkan. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai, tapi Ustazah minta kalian mengingat kembali cerita tentang keluarga Putri tadi. Nah, kira-kira ide pokok tentang cerita itu apa ya? Bukan per paragraf, tapi dari semua cerita itu ide pokoknya apa? Ingat-ingat, dipikirkan, nanti kita akan bahas di kuis ya, muncul di kuis. Oke? Baik, terima kasih banyak sudah memperhatikan penjelasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.